Peri kecil yang malang. Di sebuah hutan yang lebat dan penuh keajaiban, hiduplah seorang peri kecil bernama Luma. Luma berbeda dari peri lainnya. Sayapnya kecil dan tidak berkilauan seperti peri-peri lain di desanya. Dia juga tidak bisa terbang setinggi mereka. Karena itu, peri-peri lain sering mengejeknya dan menganggapnya tidak berguna. Setiap hari, Luma duduk di bawah pohon tua dekat sungai sambil menangis. Kenapa aku harus dilahirkan seperti ini? Gumamnya pelan, berharap angin atau air mendengar keluhannya. Teman dari kegelapan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur hutan, Luma mendengar suara rintihan dari balik semak-semak. Dengan penasaran, dia mendekat dan menemukan seekor burung kecil dengan sayap terluka. Burung itu basah kuyup dan gemetar ketakutan. Kasihan sekali kamu, ujar Luma dengan lembut. Dia mengangkat burung itu dengan kedua tangannya yang kecil, membawanya ke dalam sebuah daun besar yang ia jadikan tempat berlindung. Sepanjang malam, Luma menjaga burung itu agar tetap hangat dan memetik nektar bunga untuk memberinya makan. Burung itu berkata, "Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, tapi mengapa kau ada di sini sendirian, wahai peri kecil?" Luma tersenyum pahit. "Aku tidak seperti peri lainnya, sayapku kecil dan aku tidak bisa terbang seperti mereka. Aku merasa tidak berguna." Burung itu menatapnya dengan mata yang penuh kasih. "Jangan khawatir, setiap makhluk memiliki tujuannya sendiri, kau hanya belum menemukannya." Panggilan dari pohon keajaiban. Keesokan harinya, burung kecil itu berkata pada Luma, "Ikutlah denganku ke pohon keajaiban. Aku yakin pohon itu memiliki jawaban untuk hatimu yang sedih." Meski ragu, Luma mengangguk dan berjalan mengikuti burung kecil itu. Perjalanan ke pohon keajaiban tidaklah mudah. Mereka harus melewati rawa-rawa berbahaya, memanjat batu-batu licin, dan menghadapi badai yang tiba-tiba datang. Namun, Luma tidak pernah menyerah. Dia melindungi burung kecil itu sepanjang jalan, meskipun dia sendiri kelelahan. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di depan pohon keajaiban. Pohon itu menjulang tinggi dengan daun-daun bercahaya yang memancarkan sinar lembut. Luma berdiri di depan pohon itu dengan penuh harap. "Pohon keajaiban," katanya pelan. "Aku hanya ingin tahu, mengapa aku berbeda dari peri lainnya? Mengapa aku merasa tidak memiliki tempat di dunia ini?" Keajaiban yang tersembunyi. Pohon itu menjawab dengan suara yang dalam namun hangat, "Luma, kau tidak menyadari bahwa kekuatanmu bukanlah pada sayapmu. Kekuatanmu ada pada hatimu yang penuh kasih. Ketika peri lain sibuk terbang tinggi, kau justru melihat ke bawah, mencari yang membutuhkan bantuan. Kau telah menyelamatkan burung kecil ini dengan keberanian dan cinta, sesuatu yang tidak semua peri mampu lakukan." Luma terkejut mendengar itu, "Tapi aku tetap tidak bisa terbang seperti mereka." Pohon itu tersenyum. "Terbang bukanlah segalanya. Luma, kau ditakdirkan untuk menjaga dunia di sekitar tanah ini, menyembuhkan yang terluka, dan membawa kebahagiaan bagi mereka yang tidak terlihat." Tiba-tiba, pohon itu menjatuhkan sebutir serbuk emas ke atas kepala Luma. Serbuk itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa hangat dan ringan. Sayapnya mulai berkilau, meskipun tetap kecil. Namun kini, dia tidak lagi merasa rendah diri. Dia merasa berharga. Peri penjaga hutan. Sejak hari itu, Luma menjadi peri penjaga hutan. Dia tidak lagi merasa malu karena sayapnya yang kecil. Sebaliknya, dia bangga karena dia mampu melihat keindahan yang sering terabaikan oleh peri-peri lainnya. Setiap makhluk kecil di hutan, mulai dari burung, rusa, hingga bunga liar, mengenal Luma sebagai peri yang baik hati dan penuh keberanian. Dan meskipun sayapnya tidak membawanya terbang tinggi, hatinya yang besar telah membuatnya lebih dihormati daripada siapapun di desanya. Kini, dia tahu bahwa menjadi berbeda adalah kekuatannya, bukan kelemahannya. Pesan moral. Setiap makhluk memiliki keunikannya sendiri. Jangan pernah merasa rendah diri karena perbedaanmu. Karena mungkin itulah yang membuatmu istimewa dan memberikanmu tujuan dalam hidup. Peri tercantik yang angkur. Di sebuah kerajaan yang indah bernama Luminare, terdapat banyak peri yang hidup dengan damai. Namun, ada satu peri yang dikenal lebih daripada yang lainnya. Namanya adalah Arya, peri tercantik yang pernah ada. Semua orang memuji kecantikannya. Sayapnya berkilau seperti permata yang dipoles sinar matahari. Rambutnya panjang dan mengalir seperti air emas, dan matanya biru seperti lautan yang tak berujung. Karena kecantikannya itu, Arya sangat bangga dan merasa dirinya lebih istimewa dari peri-peri lain. Dia sering berjalan dengan angkur,
tidak peduli dengan perasaan orang lain. Lihatlah diriku, katanya, tidak ada yang sepertiku di dunia ini, kecantikanku tak ada tandingannya. Keangkuhan yang membuat kesepian. Setiap hari, Arya menghabiskan waktunya di taman istana, merias diri, dan memandang dirinya di cermin. Peri-peri lain yang lebih sederhana dan tidak seterkenal dirinya sering berusaha untuk mengajaknya berbicara, tetapi Arya selalu mengabaikan mereka. Kalian tidak cukup cantik untuk berbicara denganku, katanya dengan sinis. Para peri yang merasa disingkirkan, merasa sedih, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, meskipun Arya selalu dikelilingi pujian, dia mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Suatu hari, saat dia sedang duduk sendirian di sebuah bukit, dia melihat sebuah kawanan burung terbang bersama. Mereka terlihat sangat bahagia, berterbangan di langit dengan bebas. Arya merasa iri. Kenapa aku tidak pernah merasa seperti itu? Pikirnya. Suatu pagi, ketika Arya sedang berjalan sendirian di hutan, dia bertemu dengan peri tua bernama Lyra. Lyra adalah peri yang sederhana, dengan sayap yang tidak begitu indah dan penampilan yang biasa saja, namun matanya penuh dengan kebijaksanaan. Arya memandang Lyra dengan pandangan sinis. Kenapa kau berjalan sendirian di sini, peri tua? Bukankah seharusnya kau berada di rumah dan tidak mengganggu keindahanku? Katanya. Lyra hanya tersenyum lembut. Arya, kecantikan luar tidak akan membawa kebahagiaan sejati, hanya hati yang penuh kasih yang bisa membuat hidup kita berarti. Perubahan Arya. Arya tertawa mendengar kata-kata Lyra. Apa yang kau tahu tentang kecantikan? Lihatlah diriku, semua orang mengagumiku. Lyra menjawab dengan bijak, kecantikan memang memukau, tetapi itu hanya sementara. Jika hati kita kosong, kita akan merasa kesepian meskipun dunia mengagumi kita. Arya hanya terdiam. Hari itu, dia kembali ke istana. Tetapi kata-kata Lyra terus berputar di pikirannya. Apa artinya kecantikan jika tidak ada yang benar-benar peduli padanya? Kenapa dia merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang? Beberapa hari kemudian, sebuah bencana terjadi di Luminaran. Sebuah badai besar melanda kerajaan, merusak banyak rumah dan kebun milik peri-peri yang tinggal di luar istana. Banyak peri yang kehilangan tempat tinggal dan kesulitan mendapatkan makanan. Arya, yang biasanya hanya memikirkan dirinya sendiri, terkejut melihat kerusakan yang terjadi. Peri yang membuka hatinya. Arya merasa cemas, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, teringatlah dia pada kata-kata Lyra. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke hutan dan menawarkan bantuan. Aku ingin membantu, katanya pada Lyra. Aku tahu aku tidak bisa mengubah segalanya, tetapi setidaknya aku bisa membantu mereka yang membutuhkan. Lyra tersenyum dengan penuh pengertian. Kau sudah membuat langkah pertama yang penting, Arya. Arya mulai bekerja dengan peri-peri lain untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak, menanam kembali bunga-bunga yang hancur, dan berbagi makanan dengan peri-peri yang kelaparan. Meski awalnya, dia merasa canggung, lama-kelamaan Arya mulai merasa bahagia karena bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kecantikan yang baru. Seiring waktu, sikap Arya pun berubah. Dia tidak lagi sombong atau angkur. Kini, dia lebih sering tersenyum pada peri-peri lain dan menawarkan bantuan tanpa diminta. Kecantikannya, meskipun tetap memikat, kini bukan lagi yang paling penting bagi Arya. Yang lebih berharga baginya adalah hati yang penuh kasih dan hubungan yang tulus dengan teman-temannya. Suatu hari, setelah badai reda, Arya berdiri di atas bukit yang sama, kali ini dikelilingi oleh teman-temannya. Mereka tertawa bersama, menikmati keindahan alam dan kebersamaan yang telah mereka bangun. Arya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari kecantikan fisik, tetapi dari kebaikan hati dan persahabatan. Pesan moral. Kecantikan luar memang bisa mempesona, tetapi itu tidak akan memberi kita kebahagiaan sejati. Hanya hati yang penuh kasih dan kebaikan yang mampu menciptakan hubungan yang abadi dan kehidupan yang penuh arti. Jangan biarkan keangkuhan menghalangi kita untuk membuka hati kepada orang lain. Karena kebahagiaan sejati ditemukan dalam memberi dan berbagi. Gadis kesepian dan hati yang tumbuh. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, hiduplah seorang gadis muda bernama Lina. Lina tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Orang-orang desa sering melihat Lina duduk di dekat jendela rumahnya, memandangi burung-burung yang terbang atau bunga-bunga yang mekar di kebun kecilnya. Dia jarang berbicara dengan siapapun dan selalu tampak sendu. Lina merasa sangat kesepian
karena kedua orang tuanya telah tiada sejak dia kecil. Dia tidak memiliki saudara atau teman. Setiap hari, dia hanya berbicara dengan bunga-bunga di kebunnya dan berharap suatu hari seseorang akan datang dan mengajaknya bicara. Suara dari hutan. Suatu malam, saat Lina sedang duduk di bawah sinar bulan di depan rumahnya, dia mendengar suara aneh dari dalam hutan. Suara itu seperti tangisan pelan, seolah ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Awalnya, Lina merasa takut, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Dia pun membawa lentera kecil dan berjalan menuju hutan. Di tengah hutan yang gelap, Lina menemukan sebuah pohon tua besar yang bercahaya samar. Dari dalam pohon itu terdengar suara, "Hai, gadis kecil, mengapa kamu datang ke hutan ini di malam hari?" Lina terkejut, tetapi dia menjawab dengan jujur, "Aku mendengar tangisan, aku pikir ada yang membutuhkan bantuan." Pohon tua itu tersenyum lembut, "Tangisan itu berasal dari hatimu sendiri. Lina, kau merasa kesepian, bukan?" Kata pohon itu. Lina tertegun, dia merasa bingung, tetapi kemudian dia mengangguk. "Iya, aku sering merasa kesepian, tidak ada yang peduli padaku." Hadiah dari pohon tua. Pohon tua itu berkata, "Aku adalah pohon hati, aku dapat membantu mereka yang memiliki hati yang penuh kesedihan. Aku akan memberimu sebuah hadiah, Lina, namun, kau harus merawatnya dengan baik." Dari salah satu dahannya, pohon itu menjatuhkan sebuah biji kecil yang bercahaya. "Tanamlah biji ini di kebunmu, dan ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah jika kau merawatnya dengan cinta." Lina mengucapkan terima kasih dan membawa biji itu pulang. Dengan hati-hati, dia menanam biji itu di kebunnya. Setiap hari, dia menyiraminya, berbicara padanya, dan menjaga agar tanaman itu tetap mendapat cahaya matahari. Tumbuhnya pohon persahabatan. Seiring waktu, dari biji kecil itu tumbuhlah sebuah pohon yang sangat indah, daunnya berwarna keemasan, dan bunganya memancarkan cahaya lembut di malam hari. Pohon itu membawa kebahagiaan ke hati Lina. Namun, keajaiban sebenarnya terjadi ketika penduduk desa mulai memperhatikan pohon itu. Orang-orang yang biasanya tidak pernah berbicara dengan Lina mulai datang ke kebunnya untuk melihat pohon ajaib itu. Mereka kagum dengan keindahannya dan mulai berbicara dengan Lina, "Pohon ini indah sekali. Bagaimana kau bisa menanamnya?" tanya mereka. Lina tersenyum dan berkata, "Aku hanya merawatnya dengan cinta dan perhatian, seperti merawat seorang teman." Hati yang tumbuh. Dari hari ke hari, Lina mulai memiliki lebih banyak teman. Anak-anak desa datang untuk bermain di bawah pohon itu. Orang tua datang untuk beristirahat, dan Lina tidak lagi merasa kesepian. Dia mulai merasa bahwa hatinya yang dulu kosong kini penuh dengan kebahagiaan. Suatu malam, pohon itu berbicara kepada Lina. Dalam mimpinya, "Lina, kau telah belajar bahwa cinta dan perhatian bisa mengisi hati yang kosong. Pohon ini hanyalah simbol, tetapi yang sebenarnya tumbuh adalah hatimu sendiri." Lina tersenyum dalam mimpinya dan berterima kasih kepada pohon hati. Dia sadar bahwa kesepian tidak akan bertahan selamanya jika dia mau membuka hati dan merawat hubungan dengan orang lain, seperti dia merawat pohonnya. Kesepian adalah perasaan yang dapat hilang jika kita membuka hati dan peduli pada orang lain. Terkadang, kita hanya perlu memulai dengan memberi cinta dan perhatian, dan dunia pun akan membalasnya dengan persahabatan dan kebahagiaan.